Berlatar pada tahun 1945 tepat saat Perang Dunia Kedua, kisah akan berfokus pada kelompok tentara angkatan darat yang bertugas membawa sebuah tank yang mereka namai dengan Fury, dipimpin oleh seorang sersan galak bernama Don. Kelompok yang terdiri dari 4 orang ini pun menjadi tim yang paling sering beruntung di antara yang lain. Tak jarang mereka berhasil selamat ketika berada di medan perang, padahal musuh yang merupakan tentara Jerman memiliki pasukan tentara yang jumlahnya seabreg dan persenjataan canggih dan lengkap. Namun dengan kemarahan alias Fury serta keyakinan dan kedisiplinan dan kesempurnaan cinta, semua itu berhasil mereka lewati seperti badai yang berlalu di pagi hari. Di body camp, Don langsung menurunkan satu anak buahnya yang sudah maut agar diurus dan dipulangkan ke keluarganya. Ia juga disambut oleh beberapa rekan dari tim lain yang juga berhasil selamat. Seorang sersan mayor yang memimpin seluruh tim pun cukup terkejut saat mengetahui jika hanya Don dan timnya lah yang berhasil bertahan hidup dari peleton ketiga yang terjun di medan perang. Yang menarik adalah di depan ketiga anak buahnya, Don selalu tampak tangguh dan sengaja menampakkan seperti itu untuk menjaga kestabilan mental dari timnya. Namun di belakang, Don hanyalah seorang laki-laki biasa yang juga mengalami goncangan mental dan merasakan takut akan kematian. Tak berapa lama, muncullah seorang tentara muda bernama Norman yang baru 3 bulan masuk militer. Ia ditugaskan oleh pimpinan untuk menjadi pengganti dari anak buah Don yang baru mati. Sempat ragu dan menolak menerimanya, Don tidak punya pilihan lain selain karena ini adalah perintah dari atasan. Norman pun mencoba berkenalan dengan 3 anak buah Don, di antaranya ada Boyd, si teman dekat Optimus Prime, sekaligus orang paling kalem di antara yang lain, Gordo, si gerengseng yang berwajah Meksiko, dan Grady, si raja tega yang punya karakter paling rese di antara semuanya. Please hand my book back. Hey, hush up, man. Nobody gives a where you from. Tugas pertama Norman adalah membersihkan bagian dalam tank. Di situ Norman menemukan beberapa foto yang tertempel pada dinding. Foto itu adalah foto keluarga Don dan anak buahnya. Mereka sudah menganggap tank ini sebagai rumah dan tempat tinggal. Namun yang menjadi masalah adalah Norman harus membersihkan banyak sekali darah dan sisa-sisa tubuh dari anggota sebelumnya, yang hal itu cukup membuatnya muntah angin lenca. Tak lama, Don melihat satu tentara Jerman yang berhasil ditangkap dan akan diinterogasi. Don sempat tersulut emosi dan nyaris menghajarnya. Hal itu menjadi bukti jika Don sangat benci dan selalu marah terhadap musuh. Don memberikan senjata api kepada Norman dan menyuruh Grady untuk mengajarinya. Don dan beberapa sersan lain dipanggil atasan untuk menerima tugas baru, yaitu mengambil alih sebuah kota sekaligus bertemu dengan anggota lain yang sudah ada di sana. Dalam perjalanan menuju ke lokasi, Don dan rombongan pun berpapasan dengan warga sipil asli Jerman yang menjadi korban dari peperangan. Salah satu di antaranya ada seorang wanita muda yang sedang jalan sendirian, sehingga hal itu memancing obrolan-obrolan dan celetukan-celetukan khas orang dewasa. Karena Boyd diketahui sangat religius dan anti dengan hal-hal yang bersifat tidak senonoh, Grady pun iseng menggoda Boyd dengan menyuruhnya membayangkan hal-hal aneh dengan wanita barusan, yang alhasil terjadilah sedikit pertengkaran di antara mereka berdua, namun berhasil dilerai oleh Don yang berujung dengan tertawa bersama. Stop, fool! I'll shoot you. I'll shoot you, I swear. Knock off the horseplay. Saat melewati jalan setapak, Norman tak sengaja melihat tentara musuh yang berada di balik semak-semak. Bukannya langsung menembak dan memberitahu yang lain, Norman justru hanya diam saja yang membuat musuh menyerang duluan, sehingga sersan mayor yang berada paling depan pun menjadi korban, dan itu cukup membuat Don marah besar. Norman! I'm really sorry, Sergeant. You chop him up! Sergeant!
Clear, Gordo. Setibanya di lokasi tujuan, Don langsung bertemu dengan seorang kapten yang cukup terkejut saat mendengar kabar jika Sersan Mayor baru saja mati di perjalanan, sehingga kini kepemimpinan beralih kepada Don dan semua tugas akan diserahkan kepadanya. Miles! Sergeant Miles! Yes, sir. Get first platoon ready. You're working for him now. They can stand there and play. Tugas Don adalah menyelamatkan pasukan si kapten yang katanya terjebak di zona musuh. Don diperingatkan jika misi penyelamatan ini akan sangat sulit. Selain harus memasuki area terbuka, musuh juga diketahui memiliki anti-tank alias kendaraan dan senjata yang dapat menembus tank-tank mereka. Sehingga jika Don tidak apik dalam bekerja, maka misi ini sama dengan misi bunuh diri. Jew. We got a platoon pinned down in this field by MG. All right, Buxton. Mount up. Five on. Mount up. All this comp chat. 141 copies. Copy. Love 175. Everyone copy. 30 menit berlalu, sampailah mereka di area terbuka. Dengan bantuan beberapa anak buah si kapten yang berjalan di belakang tank, Don dan kawan-kawan pun mulai memasuki area tersebut secara perlahan. Dan tiba-tiba Watch your fucking space, you people. ya, ada tentara musuh yang bersembunyi di bawah tanah. Mereka menggunakan senjata mesin dan peluru tank berkecepatan tinggi. Norman lagi-lagi membuat Don kesal ketika ia telat mengisi peluru dan seolah sengaja melakukan itu agar tidak membunuh. Namun itu tidak menjadi masalah karena pada akhirnya Don dan kawan-kawan berhasil membuat mereka menyerah. Selesai membantai habis semua musuh, ada satu tentara yang masih hidup dan memohon ampun untuk nyawanya. Melihat tentara itu, Don pun segera memanggil Norman keluar untuk diberikan semacam semacam pendidikan mental, di mana Norman dipaksa untuk menghabisi tentara itu dengan tangannya, dan inilah yang terjadi. Wrong. We're here to kill them. He's here to kill you. You here to get me killed? You gonna get me killed? No. He kills you, or you kill him. Stop! Do it, Norman. Norman. Melihat Norman terkapar, Boyd langsung memintanya bangun dan mengajaknya bergabung dengan Grady dan Gordo. Norman ditawari kopi luwak panas sekaligus ditenangkan oleh ketiganya sampai muncul Don yang mengagetkan mereka dari belakang. It's true. Setelah melanjutkan perjalanan selama kurang lebih 3 jam lamanya, sampailah Don dan pasukan di kota kecil yang dimaksud, di mana saat mereka sedang menanyai seorang warga sipil yang ada di sana, tiba-tiba selesai mengatasi musuh yang bersembunyi di atas bangunan, Don kembali dikejutkan oleh musuh lain yang bersembunyi di dalam basement, sehingga rekan Don yang berada di belakang pun langsung menembakkan satu meriam dan selesai dengan ketegangan barusan, sebagian tentara musuh yang masih tersisa pun akhirnya menyerahkan diri. Don dan kawan-kawan pun akhirnya bisa beristirahat sejenak dengan menikmati beberapa hal yang tersedia di kota kecil ini. Salah satunya adalah wanita, di mana Don dan Norman sendiri tak sengaja melihat seseorang yang bersembunyi di balik jendela dan memutuskan masuk ke sana untuk memeriksa. Ternyata itu adalah seorang wanita yang memilih tetap bersembunyi di dalam rumahnya. Tak sendiri, wanita itu hidup berdua dengan keponakannya yang sengaja disembunyikan di kolong kasur agar tidak diganggu oleh Don dan kawan-kawannya.
Beruntung si Don ini adalah sosok yang tidak seperti tentara lain yang mudah terpancing syahwatnya, sehingga si wanita dan keponakannya hanya disuruh untuk menyiapkan makanan dan beberapa butir telur untuk digoreng dadakan. Tak disangka, Norman ternyata pandai bermain piano dan memainkan satu musik yang tersedia di sana. Si keponakan yang bernama Emma pun langsung tertarik dan mulai bernyanyi dengan diiringi musik piano yang Norman mainkan. Menyadari Norman dan Emma seumuran, Don pun menyuruh mereka berdua masuk ke kamar. Bingung mau ngapain, Norman pun membaca garis telapak tangan Emma serta membahas tentang perkembangan saham dan ekonomi dunia, juga saling beradu argumen terkait sosial, budaya, flora, dan fauna yang pada akhirnya membuat keduanya saling jatuh cinta. Muss aufpassen, das heiß. Sejenak, Don bisa merasakan ketenangan dan kedamaian di tengah peperangan yang sedang terjadi. Duduk di depan meja makan, dihidangkan teh yang masih panas, dimasakin masakan oleh perempuan, sampai ketika Grady dan konco-konco muncul, mulailah rusak suasana yang tadinya tenang, seketika berubah menjadi tegang dan menyebalkan. Did you? Anyone touches the girl to get their teeth kicked in. Or Georgia right there. Touch. You a man, right? Get some pussy. You a man, right? Right. Donkey. Who did? Ketika Don menyuruh semua orang untuk duduk tenang sambil menikmati hidangan, Grady lagi-lagi bertindak menyebalkan dengan menjilati telur goreng milik Emma, sehingga Don harus menukarnya. Tak cukup sampai situ saja, Boy dan Gordo justru malah mendukung tindakan Grady dengan menceritakan kekejamannya yang pernah mereka lakukan semasa perang, seolah ingin merusak selera makan dan memancing emosi si Don. Sehingga ketika kesabaran Don sudah habis, maka inilah yang terjadi. Tak lama, muncullah satu tentara yang memberitahu tentang misi mereka selanjutnya, di mana Norman sempat mencoba saling tukar alamat agar bisa mengirimkan surat, tapi keburu dicegah oleh Grady. Yang tepat saat mereka semua akan berangkat, musuh menembakkan satu serangan dadakan yang tepat mengenai bangunan tempat Emma dan bibinya tinggal. I got him. Jesus Christ! Huh? What you going there? Are you gonna get Dalam perjalanan menuju ke lokasi selanjutnya, Don terus memperhatikan Norman yang ngahuleng tarik alias bengong, seolah masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Inilah perang, inilah dunia yang sebenarnya. Norman terlalu memakai ruang perasaan dalam hal ini, padahal dalam menghadapi berbagai urusan duniawi, kita dituntut untuk memakai ruang akal agar tidak menimbulkan kegelisahan dan kekecewaan yang mendalam. Dan ya, mereka pun tiba-tiba diserang oleh musuh yang menggunakan meriam anti-tank, di mana tembakan yang Don dan kawan-kawan lepaskan tak satu pun yang berhasil menembus tank tersebut, sehingga
Tersisa 2 tank lagi, yaitu tanknya Don dan tanknya si Samsul. Mereka memakai strategi menyebar untuk membuat musuh kebingungan. Akan tetapi kini yang tersisa hanyalah Don dan anak buahnya. Mereka harus berpikir keras untuk menghadapi kendaraan anti-tank tersebut. Dengan berbekal pengalaman serta buku tutorial yang diberikan oleh Mama Gupron, Don pun menyuruh Gordo untuk mengincar bagian belakang tank tersebut, karena disitulah lapisan paling tipis yang paling mungkin untuk ditembus. Setelah musuh tumbang, Norman akhirnya bisa dihargai oleh semua orang berkat tindakannya barusan yang sudah berani melepaskan tembakan sekaligus kali pertama dia bunuh orang. Selesai dengan itu, Don tidak langsung balik kanan, melainkan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi misi selanjutnya. Saat melewati jalan kecil yang terdapat sebuah rumah peternakan yang ditinggalkan, tank Fury milik mereka pun melindas ranjau yang mengakibatkan rantai roda putus. Sedangkan itu tidak dapat diperbaiki oleh teknisi biasa atau bengkel ban tubeless konvensional pada umumnya. Alhasil, mereka semua pun harus turun dan mencoba memperbaikinya dengan alat-alat seadanya. Kid. Karena wilayah ini berada di tengah jalur yang biasa dilalui oleh musuh, Norman pun ditugaskan pergi ke bukit untuk mengamati pergerakan dari kejauhan. 1 jam menunggu, duduk dan makan camilan, ia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dalam jumlah yang banyak dan ternyata Norman langsung berlari memberitahu Don bahwa ada 1 batalion tentara Jerman yang sedang menuju ke arah mereka, sehingga tak ada pilihan lain untuk Don selain harus meninggalkan tank Fury yang selama bertahun-tahun sudah ia anggap sebagai rumahnya sendiri. We never run before, I ain't running now. What's that? We can't. I'm gonna hold this crossroad. Alih-alih segera kabur meninggalkan lokasi tersebut, Don justru malah naik ke atas tanknya dan menyuruh yang lain untuk segera pergi berlindung. Don bukanlah pria lemah yang setahun 2 tahun mengalami hal buruk dan mengerikan. Tank Fury yang ia naiki sekarang bukan hanya mesin rongsokan sembarangan, melainkan sudah ia anggap sebagai simbol dari perjuangan. Sekalipun nyawa taruhannya, Don akan tetap bertahan sampai titik darah penghabisan. It's my home. Melihat Don yang penuh ketegaran, Norman yang notabene adalah orang baru pun memilih untuk bertahan menemani Don, disusul oleh yang lain yang juga sama-sama ikut bertahan di dalam tank ini. We're gonna stay. Sebagai strategi bertahan dan menyerang, mereka menggunakan 1 jasad tentara Jerman untuk dibelem dan diletakkan di atas tank. Hal ini bertujuan untuk mengecoh 1 batalion yang akan datang agar mereka mengira tanknya sudah ditinggalkan. Dengan sisa amunisi yang tersisa, sebenarnya mustahil untuk mereka bisa menghadapi 1 batalion tentara musuh ini. Namun dengan keyakinan kuat serta sebotol minuman, Don dan kawan-kawan pun tetap nekat melanjutkan rencana ini. Sesuai rencana, ketika tentara musuh tiba, mereka langsung naik ke atas tank untuk memeriksa bagian dalamnya dan dengan bermodalkan peluru meriam dan senapan mesin yang dipegang oleh Norman, mereka semua pun mulai membabi buta menembaki semua orang. 1 batalion tentara Jerman pun kalang kabut menghindari serangan yang mendadak tersebut. They're running, First left. Well done. Saat peluru meriam dan amunisi habis, mereka pun dengan cepat melemparkan granat asap supaya Boyd bisa mengambil senapan mesin yang berada di bagian atas tank, di mana Don dan yang lain harus terus menembak untuk melindungi Boyd yang keluar dari pintu atas. Setelah senapan mesin berhasil dipindahkan, tentara musuh pun mulai meningkatkan serangan dengan akan memakai peluncur rudal anti-tank, di mana tentara tersebut menembakkannya dari bagian samping sehingga
Shooter's right. Ya, Grady pun tertembus peluru di bagian perutnya dan harus menjadi orang pertama yang maut dalam tim ini. Tak punya waktu untuk berduka, Dondiang yang lain pun terus menembak sampai akhirnya semua amunisi habis tak tersisa. Masih tak mau menyerah, Don pun menyarankan mereka semua untuk menggunakan senjata tangan seperti pistol, granat, dan yang lainnya. Di mana saat Don sudah berada di luar dan terus melakukan tembakan, Gordo pun berniat untuk melemparkan granat, namun malah dikejutkan oleh serangan yang membuat granatnya terlepas dan malah jatuh ke dalam. Sehingga menyadari granatnya akan meledak, Gordo pun dengan cepat mengambilnya dan mengorbankan dirinya sendiri demi untuk keselamatan Norman. Tak hanya Gordo saja, Boyd pun harus menjadi orang ketiga yang mati dalam misi ini ketika kepalanya malah nongol keluar, di mana pada saat yang sama, satu sniper musuh pun terus mengendap di antara lumpur basah dan berhasil mengenai Don tepat di bagian dada atasnya. Tersisa Don dan Norman saja. Di luar, pihak musuh mulai mendekat dan menaiki tank tersebut. Norman tampak sangat ketakutan dengan situasi ini. Hal itu disadari betul oleh Don yang meminta Norman untuk jangan pernah menyerahkan diri karena itu justru akan lebih menyakitkan dan mengerikan. Don menyuruh Norman untuk turun melalui pintu bagian bawah tank karena ia tahu jika Norman masih muda dan masih ingin hidup lebih lama. Tepat saat Norman sudah keluar, Don pun mati oleh peledak yang musuh lemparkan ke dalam. Di mana saat Norman sedang berbaring dan pura-pura mati, satu tentara muda Jerman pun memergoki hal itu. Namun luar biasanya, berkat pertolongan Tuhan, dia membiarkan Norman tetap di sana dan tidak memberitahu rekan-rekannya. Keesokan paginya setelah diberi kesempatan hidup oleh Tuhan dengan menggerakkan hati tentara musuh yang semalam, Norman pun kembali masuk ke dalam tank untuk memeriksa keadaan Don dan rekan-rekan. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang membuka pintu dari luar yang ternyata... One's alive. Ya, itu ternyata adalah tentara Amerika yang datang untuk menyelamatkan Norman. Sehingga setelah semua ketegangan dan mimpi buruk ia lalui, Norman pun mendapat pengalaman dan pelajaran berharga bahwa lain kali jika mau perang, bawalah amunisi yang banyak agar tidak kehabisan saat berada di lapangan. Tamat, ending yang cukup mengnormankan. Tidak ada pesan bijak karena sudah tadi sudah kan, saya males mikir lagi. Hehehe, adios. Kalau rombeng Abu Lahab. Cuau, cuau, cuau.